tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dan dari praktek ini, yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah praobservasi. Pada tahapan praobservasi, saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi apa atau indikator apa saja nih yang akan dikembangkan oleh Ibu. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan observasi. Saya akan mengamati kegiatan yang akan dilakukan Ibu. Dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Nah, Ibu akan merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kembali. Nah, selanjutnya begitu ya Bu, bagaimana Ibu sudah siap? Siap Bu. Ya, baik. Seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher, yaitu Bu Dewi. Kemudian bagaimana si coacher, yaitu Bu Dewi, dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Perlu diingat ya Bu, tentunya percakapan coach ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari praobservasi ini ya Bu, ada pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu, boleh? Boleh Bu, silakan. Ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ini Bu. Baik Bu, dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada dua ya Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Coba Bu dijelaskan secara spesifiknya itu seperti apa Bu? Baik, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan di sini adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oh iya, berarti bagaimana indikator yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching kali ini ya Bu ya. Saya ingin coach itu dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya dalam memecahkan masalahnya. Iya Bu, kalau begitu sekian ya Bu praobservasinya. Silakan Ibu boleh melakukan coaching kepada Ibu Dewi. Terima kasih ya Bu Rina. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Rina, bisa meluangkan waktu untuk saya? Waalaikumsalam Bu Dewi, boleh Bu silakan. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, di sekolah saya ada murid yang aneh Bu. Dia itu tidak mau masuk pembelajaran di kelas. Dia tidak mau, sebetulnya dia itu murid pindahan baru 2 bulan yang lalu. Dia tidak mau masuk kelas, begitu Bu kira-kira. Baik, jadi permasalahan di sekolah Ibu ada murid pindahan yang berperilaku aneh karena tidak mau masuk ke dalam kelas. Seperti itu ya Bu? Iya, betul Bu. Ibu bisa ceritakan anehnya tidak masuk kelas itu seperti apa? Ya, jadi gini Bu, anak itu masuk ke kelasnya itu pada saat jam istirahat saja Bu. Terus pada saat jam terakhir mau pulang. Nah, selebihnya anak itu sering di luar, walaupun ada tugas saya terpaksa memberikan tugas kepada anak itu Bu. Jadi saya bolak-balik gitu Bu, dari ke kelas ke di luar ini kelas. Nah, otomatis kelas saya jadi terkendala kan Bu, karena saya harus keluar kelas memberikan arahan kepada anak tersebut. Oke, berarti dalam hal ini anak tersebut masuk kelas hanya pada saat jam istirahat atau jam terakhir mendekati pulang sekolah, begitu ya Bu? Iya betul Bu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ini Bu, saya punya tujuan supaya anak itu bisa berubah. Jadi dia bisa belajar dan bermain di kelas, kemudian bisa bersosialisasi di kelas dengan teman-temannya,
Memang mungkin karena perbedaan bahasa kali ya Bu ya. Jadi dia dalam kegiatan bersosialisasi dengan teman-temannya itu kurang bisa Bu. Saya lihat belum bisa berkembang seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu berharap ada perubahan perilaku dan dari anak tersebut. Dari cerita anak Ibu itu, anak tersebut juga memiliki masalah tidak dapat bersosialisasi juga terhadap anak-anak yang lainnya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Mungkin bisa Ibu jelaskan bagaimana Ibu melihat perkembangan si anak ini dari level 1 sampai 10. Anak tersebut ada di level berapa? Iya Bu, jadi kira-kira anak tersebut ada di level 6 kayaknya Bu. Dan sekarang pun saya masih bingung Bu cara mengatasi hal tersebut agar ada perubahannya terjadi pada anak tersebut itu bagaimana gitu. Oke Bu, tadi Ibu mengukur perkembangan anak tersebut masih ada di level 6 ya Bu ya? Iya, betul Bu. Baik Bu, menurut Ibu adakah usaha saat ini yang sudah Ibu lakukan untuk atau usaha yang sudah terpikir belum berjalan gitu Bu? Ya jadi ini Bu, saya berpikir begini Bu, mungkin pertama saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat mungkin ya Bu ya. Pada saat saya keluar memberikan tugas, saya meminta rekan sejawat saya untuk mengkondisikan kelas saya. Saya juga sudah membujuk anak tersebut, namun tidak ada perubahan Bu. Mungkin saya juga harus belajar bahasa yang dia gunakan ya Bu ya. Karena dia menggunakan bahasa Jawa, saya juga ingin bisa berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Mungkin itu Bu, yang akan saya lakukan supaya dia tidak merasa anak satu-satunya di kelas yang menggunakan bahasa Jawa. Karena mayoritas di sini bahasa Sunda Bu. Oke, Ibu tadi mengungkapkan bahwa usaha yang akan Ibu lakukan yaitu berkolaborasi dengan sejawat sehingga rekan sejawat dapat bekerja mendampingi di kelas itu ya. Lalu Ibu juga berkeinginan belajar bahasa Jawa. Iya. Betul sekali Bu. Kayaknya tuh bahasa Jawa memang menarik Bu kalau kita bertemu dengan kawan kita yang berbahasa Jawa. Saya juga ingin belajar Bu. Meskipun di sini itu daerahnya mayoritas Sunda, tetapi tidak apa-apalah demi murid saya. Oke, kapan nih kira-kira rencana tersebut akan Ibu lakukan begitu? Lalu apakah ada pihak lain yang akan Ibu minta bantuan? Ada mungkin, saya baru kepikiran mungkin saya mau berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut ya Bu, agar di rumahnya diajari sedikit-sedikit bahasa Sunda. Ya, karena kebetulan kan ayahnya memang sebetulnya asli Sunda Bu, jadi minta tolong pada orang tuanya agar sehari-harinya itu diganti aja sama bahasa Indonesia. Juga sering-sering belajar bahasa Sunda gitu Bu. Itu kolaborasi dengan orang tua. Kemudian untuk waktunya mungkin dalam minggu ini ya Bu ya, karena terus secepatnya saya juga punya tanggung jawab gitu ya Bu ke anak tersebut, karena ya saya prihatin kan Bu ya, itu mungkin dalam minggu ini saya tidak akan Oke, berarti dalam minggu ini begitu ya Bu ya? iya Di mana Ibu juga nanti akan berkolaborasi dengan orang tua, begitu ya Bu ya? iya Bahasa sehingga murid tersebut nanti bisa bersosialisasi, begitu ya Bu ya? iya betul Bu. Menurut Ibu dengan usaha tersebut nih, harapan Ibu dengan melakukan usaha-usaha tersebut ada di level berapa? Jujur saja kalau memungkinkan sih ya ada di level ini Bu, 6 tadinya kan 6 bisa naik level 8 ya Bu ya, kalau ada ini, kalau bisa Bu. Ya. Oke, berarti Ibu mengharapkan ada di level 8 begitu ya, Iya. sampai 10 kalau bisa ya Bu ya. Iya Ada peningkatan tentunya ya Bu ya. iya Oke, bagus sekali Bu. Saya doakan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik tentunya ya Bu ya. iya Bu. Apa nih yang sudah dapat Ibu dapatkan dalam percakapan kita kali ini? Alhamdulillah ya, apa ya Bu ya, ya peduli dalam percakapan ini saya sekarang jadinya itu ngerasa lega Bu, ngerasa plong gitu ya Bu ya. Jadi saya punya pemikiran-pemikiran dan ide-ide baru
untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan menghadapi murid yang tadinya pendiam tersebut itu loh Bu. Jadi terima kasih gitu Bu. Ya sama-sama. Alhamdulillah kalau begitu kita tutup percakapan kita kali ini ya Bu ya. Sampai bertemu dalam percakapan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Bu Delta. Bu Rina, barusan Bu Rina sudah melakukan coaching ya terhadap Ibu Dewi. Nah mungkin sebelumnya sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan begitu ya Bu ya. Yang pertama nih, bagaimana setelah Ibu tadi melakukan coaching performa Ibu bagaimana? Alhamdulillah sudah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Lalu apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Tadi kan baik ya Bu ya, sudah baik. Ya Bu, oke. Karena tadi menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan bersama Bu Dewi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan tadi. Oke, berarti apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan tersebut? Oke, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi ya Bu ya sudah sesuai dengan alur tirta Bu, di mana saya tadi sudah menanyakan tujuan kepada Bu Dewi, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Dewi sebagai kunci dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, luar biasa sekali ya yang Ibu Rina lakukan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, baik, terima kasih. Setelah saya mengobservasi Ibu Rina, kegiatan percakapan Ibu bersama Ibu Dewi ini sudah berjalan tadi dengan baik dan yang jelas ya Bu, juga proses alurnya sudah sesuai begitu ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta. Selain itu, Ibu sudah berusaha menggali apa perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan ya, dengan menggunakan pertanyaan berdobel tadi begitu ya Bu ya, sehingga coaching yaitu Ibu Dewi itu bisa menemukan solusi dari permasalahan dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching begitu ya Bu ya. Lalu bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar hal ini? Alhamdulillah senang sekali Bu. Terima kasih atas apresiasi Ibu. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan dalam lebih dalam begitu. Ya iya, baik Bu Rina. Lalu kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi Bu? Oke Bu, saya ingin memperdalam hal mendengarkan aktif begitu. Oh baik, dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayar oleh Ibu Rina? Yang sudah terbayar oleh saya tentunya akan saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan ya Bu ya. Kira-kira siapa nih yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Oke Bu, saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait ya Bu ya, yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Oke, saya akan meminta tadi ya. Lalu kira-kira waktunya kapan Ibu? Waktunya mungkin minggu depan ya Bu ya. Oke, baik Bu. Dari kegiatan supervisi kita kali ini ya Bu ya, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan, yaitu pengamatan saya, kemudian percakapan Ibu berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian menggunakan alur tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan, begitu ya Bu ya. Lalu dalam meningkatkan keterampilan coaching juga ingin ditingkatkan ya Bu ya. Nah itu kesimpulannya. Jadi semoga nanti ke depannya Ibu bisa melakukan coaching dengan baik atau lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi dari saya. Semoga nanti kita ke depannya bisa bermanfaat lagi ya Bu ya. Bisa kita tutup ya Bu? Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Ina.